Yang baik itu yang apa? Nah, nanti ada penjelasan di dalam hadisnya. Yang dari rezeki Allah yang kita terima. Dan setelah itu bersyukur. Ya, minimal kalau kita sudah makan makanan yang baik, halal. Kalau halal pasti baik. Tapi kalau baik belum tentu halal. Saudara-saudara, ada orang Islam yang pernah bertanya kepada saya, kenapa Allah menciptakan binatang kemudian melarang orang Islam untuk memakannya? Rasulullah tidak memakan, tapi tidak melakukan larangan kepada para sahabatnya. Maka ulama ahli fikih kemudian menyepakati memakannya makruh. Lebih baik menghindar atau mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi tidak memakan, ya kita tidak makan. Ya. Tapi lagi-lagi, ketika itu terpaksa, misalkan makanan itu atau binatang itu yang tidak beliau makan menjadi obat, untuk obat, ya dengan sikap terpaksa, kalau untuk obat ya nggak apa-apa. Ya. Ada misalkan ada yang pernah mengatakan kalau punya penyakit guatol yang sangat parah, itu katanya pakai darah ular diusapkan. Ya. Tapi kalau itu sudah terpaksa sekali, darah ular, tidak dimakan darahnya, diusapi. Ya. Kemudian binatang yang tercekik, binatang yang matinya dipukul, tidak boleh. Katanya kalau makan hewan yang dibunuh dan air darahnya tidak keluar, itu dagingnya lebih gurih. Kata yang pernah makan dideh tadi itu, memang gurih katanya. Memang gurih. Pak, bagaimana kalau saya tidak tahu ternyata dideh, saya kira ati, ternyata ya kalau nggak tahu nggak ada hukumnya. Ya. Saya pernah minum sake, kan tidak boleh itu. Tapi karena nggak tahu, waktu wisuda itu musim dingin, wisuda pasca. Lalu keluar dari ruangan gedung, itu gadis-gadis pakai kimono, sudah berdiri kanan kiri sambil membawa cangkir kecil, itu isinya sake. Saya ditawari minum. Saya pikirkan susu atau yogurt lah ya. Saya minum. Benar, di badan hangat. Iya. Nah, begitu sudah keluar di tempat ketemu dengan teman-teman yang lain, yang orang asli sana, saya bilang, tadi saya dikasih minuman, enak hangat. Mereka bilang, lah itu sake. Aduh. Padahal saya itu kepengen kalau beli di mana gitu ya. Begitu tahu diberi sake, saya mengucapkan astagfirullah walhamdulillah. Artinya akhirnya kelakon juga merasakan kayak apa sake itu. Kalau nggak ngerti nggak ada hukumnya. Ya. Kemudian binatang yang mati karena jatuh, meskipun itu halal. Ada burung merpati kan halal. Jatuh dari atas, plek, mati, tidak boleh. Apalagi kalau kemudian ayam ditekek gitu ya, biar darahnya nggak mengalir, katanya gurih, tidak boleh. Binatang yang mati karena ditanduk, misalkan ada pertarungan dua binatang, mati, ya, kena tanduk. Atau bekas binatang halal kena makan binatang buas yang bertaring, nggak habis, nggak boleh, mana-mana ini mubadir, nggak habis. Ini kan halal, misalkan ya, nggak boleh. Nah, termasuk yang diterkam oleh binatang buas. Saudara-saudara sekalian, itu adalah beberapa penjelasan tentang makanan yang tidak boleh kita makan. Sekarang bagaimana kalau ada makanan binatang yang halal, lalu kita ragu, ini disembelih dengan benar atau tidak? Ragu. Atau kita ragu, ini binatang bangkai atau tidak? Ragu. Atau kita ragu, ini binatang bangkai atau tidak? Ragu. Atau kita ragu, ini binatang bangkai atau tidak? Ragu. Atau kita ragu, ini binatang bangkai atau tidak? Ragu. Atau kita ragu, ini binatang bangkai atau tidak? Ragu. Atau kita ragu, ini binatang bangkai atau tidak? Ragu. Atau kita ragu, ini binatang bangkai atau tidak? Ragu. Atau kita ragu, ini binatang bangkai atau tidak? Ragu. Atau kita ragu, ini binatang bangkai atau tidak? Ragu. Atau kita ragu, ini binatang bangkai atau tidak? Ragu. Atau kita ragu, ini binatang bangkai atau tidak? Ragu. Atau kita ragu, ini binatang bangkai atau tidak? Ragu. Atau kita ragu, ini binatang bangkai atau tidak? Ragu. Atau kita ragu, ini binatang bangkai atau tidak? Ragu. Atau kita ragu, ini binatang bangkai atau tidak? Ragu. Atau kita ragu, ini binatang bangkai atau tidak? Ragu. Atau kita ragu, ini binatang bangkai atau tidak? Ragu. Atau kita ragu, ini binat
Maka kalau kita menghadapi seperti itu, maka kembali kepada hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menjelaskan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqas syubuhat istabra alidini wa irdih. Yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas. Nah, di antara keduanya ini ada yang meragukan halal apakah haram, apakah halal apakah haram. Mustabihat, perkara atau termasuk hewan yang mau kita makan ini meragukan halal atau haram. Rasulullah berpesan, faman ittaqas syubuhat istabra alidini wa irdi. Kalau kita menghindar dari yang syubhat, berarti kita sudah menjaga kehormatan dan agama kita. Ya, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Yang meragu-ragu tinggalkan, jangan dimakan. Apalagi kalau sudah tahu itu Anda lebih yakin dak halalnya, tinggalkan. Memang beberapa ulama memberikan jalan keluar begini, kalau kita ragu kita tanya kepada yang jual, ini halal atau haram? Ya, jalan keluar. Ya, sebagai sebuah jalan keluar boleh kita tanya. Tetapi kalau dengan jawaban penjualnya kita juga ragu, nah berarti kita harus ngikuti suara hati. Tidak mungkin. Penjual kok akan berterus terang menjawab pertanyaan. Ditanya halal apa haram, pasti akan jawab halal. Saya punya teman itu cerdas. Ada orang, mohon maaf, saya tidak sedang mendiskreditkan makanan tertentu. Ada orang jualan bakso keliling. Terus dia BCI, penjualnya itu di BCI. Mas, aku seneng dengan daging yang masakan bakso yang ada babinya. Ada enggak? Kalau enggak ada, enggak jadi saya. Dijawab sama yang jual, ada gitu. Ada tulang babinya. Akhirnya dia beli betul, tapi enggak dimakan. Sejak itu dia tidak mau beli lagi. Nah, itu kan seperti orang melakukan penelitian. Misalkan Anda melakukan penelitian tentang kesehatan masyarakat. Apakah sebuah keluarga memiliki kloset jamban atau enggak? Anda tanya, Ibu punya WC? Punya, 2 malahan. Mungkin dijawab. Tapi Anda jangan bertanya punya atau tidak. Anda pura-pura kepingin ke belakang. Ya, kalau udah keberatan, wah ini berarti nggak punya. Atau dengan bangganya dia mengantar Anda ke belakang, ternyata buka pintu, terus ke kebun. Berarti nggak punya. Jadi questnya itu udah langsung diisi saja, nggak punya. Jadi artinya apa? Artinya apa? Opini itu tidak boleh dijadikan standar jawaban. Yang harus dijadikan standar ukuran kebenaran itu adalah fakta empiris. Ya, fakta empiris. Maka kalau kita kesulitan untuk menentukan ini halal atau haram, ya kita harus mencari bukti empirisnya. Nah, tapi kalau kita tidak ingin mencari bukti empirisnya karena tidak mungkin dan sulit dan sebagainya, kita coba tanya. Kalau yang ditanya jawabannya ragu, ya udah kita tinggal saja. Makanya di negara kita itu ada sertifikasi makanan halal. Ya. Yang penting dilihat ada periode berlakunya sudah expire atau belum. Kalau ada toknya halal ya kita husnudon. Bismillah. Ya. Itu tentang keraguan terhadap makanan yang kita akan makan. Nah, saudara-saudara sekalian, memang di negara berkembang itu ada banyak faktor yang membuat makanan-makanan itu agak meragukan kehalalannya dari segi
penyembelihannya. Dari segi penyembelihannya agak meragukan. Oleh karena itu ya sebaiknya kita menghindari kalau kita sudah ragu. Ya, apalagi kalau daging itu kelihatan antara daging yang sehat dengan yang bangkai. Biasanya sudah kelihatan. Mungkin aromanya, mungkin warnanya, ya. Atau mungkin tempat kita membeli. Misalkan kita ini berada di sebuah negara yang minoritas Muslim dan mayoritas non-Muslim. Nah, mayoritas non-Muslim itu bisa dibagi ke dalam dua kategori. Apakah mayoritas non-Muslim itu ahlul kitab atau non-ahlul kitab? Non-ahlul kitab itu termasuk Majusi atau agama-agama non-samawi. Kalau ahlul kitab itu bisa Yahudi atau Nasrani. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an makanan ahlul kitab itu halal. Ya. Nah, persoalannya adalah apakah ahlul kitab yang sekarang itu seperti yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran? Kalau Imam Syafi'i, madhab Syafi'i menjelaskan tidak. Artinya hari ini sudah tidak ada ahlul kitab yang makanan mereka halal untuk kita makan. Ya. Itu bisa saja adalah ahlul kitab di era Kanjeng Nabi. Ya. Kenapa? Ya karena ada banyak faktor. Ada banyak faktor yang membuat menjadi meragukan. Nah, apalagi kalau di negara-negara non ahlul kitab. So, harus ekstra hati-hati. Saudara-saudara, ketika saya menjadi ketua Islamic Center di kota Hiroshima, 3 tahun saya menjadi ketua Islamic Center. Itu melalui Islamic Center yang ada di Tokyo, saya pesen halal dajjaj. Saya yang kaget itu justru Islamic Center yang ada di Tokyo itu mengimpor dari Brazil, jauhnya luar biasa. Kenapa nggak dari Indonesia? Ya. Kenapa tidak dari Demak? Indonesianya lebih dekat lagi. Nah, tapi itu halal dajjal. Di freezer, dibekukan, ada expirednya. Ya, ekstra hati-hati. Kalau enggak ya, kalau pas impor daging halalnya itu terputus atau terhenti, lama kita nggak makan daging dajjal. Ya. Nah, jadi ada problem karena kita berada di negara yang hampir sulit untuk mendapatkan makanan yang kita yakin itu halal. Saya pernah terlantar semalaman itu tidak makan apapun karena terlantar di bandara Thailand. Bulan puasa, bayangkan. Jadi pesawatnya itu akan take off pagi hari. Masuk di sana itu hampir tengah malam. Saya harus sahur. Ya. Meskipun sebetulnya bisa nggak puasa karena musafir. Eman-eman tapi. Karena apa? Karena perjalanan naik pesawat nggak susah, nggak haus, nggak terasa lapar. Tapi saya sudah membayangkan, sudahlah saya tak cari telur, tapi telur rebus nggak ada. Kalau mau pesan telur di banyak resto yang ada di bandara, itu ya digoreng. Ragu pertama dengan minyaknya. Oke, saya cek, minyaknya halal, karena minyak sayur. Tapi tempatnya wajan itu kan mungkin bekas dipakai untuk goreng yang lain. Jadi ragu. Ya, akhirnya nggak sahur kecuali minum saja. Oke, jadi kalau di Indonesia kita akan makan
dari makanan hewan yang kita ragu dengan sembelihannya, meskipun itu adalah hewan yang halal, ya sebaiknya kita tinggalkan. Karena apa? Karena menurut Nabi kalau kita tinggalkan itu sudah istabra alidinihi wa irdih. Kita sudah menjaga kehormatan kita dan agama kita. Nah, bagaimana kalau makanan halal disembelih secara halal tetapi peruntukannya tidak halal? Misalkan apa? Untuk sesajen, untuk simbah yang jaga wit ringin yang angker itu. Itu tidak boleh dimakan, tidak boleh. Jangan kemudian beneran ini ada daging di bawah pohon beringin atau di sendang yang angker gitu ya, tidak boleh. Karena apa? Karena peruntukannya menjadi syirik, tidak halal. Nah, tapi yang menarik adalah ada hewan yang halal dipotong dengan benar secara Islam, menyebut asma Allah, kemudian dipakai untuk berkat selamatan mulut dan tahlilan. Kalau menurut kita itu halal. Karena apa? Karena itu kegiatan keagamaan yang tidak melanggar ajaran Islam. Meskipun ada sebagian orang Islam yang melarang makanan seperti itu. Ya. Jadi kalau dia misalkan dia diundang untuk acara tahlilan atau selamatannya, dia nggak akan datang. Nah, karena nggak datang, diantar oleh yang punya hajat, dia nggak akan makan makanan itu. Karena menurut keyakinannya itu juga peruntukannya tidak halal. Nah, menurut saya itu yang berlebihan. Harus dibedakan makanan ya, hewan yang sembelihan yang baik, yang halal, peruntukannya untuk kegiatan yang halal, kegiatan yang tidak melanggar syariat. Jadi nggak usah ragu kalau menerima berkat ingkung ayam. Ya, tapi harus perhatikan betul, karena saya juga pernah menerima ingkung utuh, lalu sama ibu dilihat, ini kayaknya nggak dipotong lehernya itu, tapi seperti ditusuk. Ya, yang tadi saya bilang kalau darahnya nggak mengalir bercampur dengan daging yang sudah mati itu katanya semakin gurih, semakin gurih. Nah, karena melihat ini urat nadi kan harus terpotong. Tidak hanya mengucapkan asma Allah, tetapi juga menyembelih dengan benar. Nah, ketika itu disembelih dengan tidak benar, meskipun menyebut nama Allah, tusuk, bismillah, Allah Akbar, jus, itu tetap menjadi barang bangkai, nggak boleh. Hati-hati. Ya. Nah, kenapa ya? Karena biasanya orang yang punya hajat itu kan pesan, tidak motong sendiri. Pesan. Maka kalau mau pesan ya harus hati-hati, cek dulu tentang jaminan kehalalan makanan dari hewan halal yang dijadikan bahan untuk berkat selamatan itu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua untuk semakin lebih hati-hati. Ya, kenapa? Karena di dalam hadis Kanjeng Nabi bersabda, banyak doa yang tidak terkabul itu karena makanan yang tidak halal. Nah, makanan yang tidak halal bukan karena makanannya yang tidak halal, tetapi proses memasak atau processingnya sejak itu, kalau itu hewan ya, sejak dia masih hidup sampai mati sampai diolah itu karena tidak halal. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari makanan-makanan yang haram dan yang syubhat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.